Kita tiba di segmen akhir dari Dialog Jurnal Pagi membahas mengenai kisruh pendamping dana desa. Masih bersama dengan Pak Muhyiddin. Pak, berbicara mengenai klasifikasi lah ya, dalam artian pendamping dana desa ini harus punya kapabilitas dan juga transparan gitu. Yeah. Kapabilitas oke lah, kita mengerti dia punya kemampuan seperti ini. Transparansinya kira-kira seperti apa nih? Ya itulah artinya begini tadi ya, kita ketahui sekarang bahwa dalam ketentuan Kemendes sekarang ini pendamping desa itu boleh berijazah SLTP. Nah ini kalau bisa janganlah. Artinya tentu kita harus menaikkan mutu ini. Yang saya katakan tadi dengan adanya dana-dana yang begitu besar tuntutan daripada Undang-Undang Nomor 6, ini tidak bisa tidak. Jangan sampai orang yang menjadi pendamping justru kepala desanya lebih pintar. Ini kan berbahaya, ya kan? Yeah. Kepala desa sekarang ini sudah banyak yang sarjana, sehingga saya mau minta kepada kementerian supaya dinaikkanlah gripnya. Jangan hanya SMP. Kalau SMP melakukan pendampingan, supervisi, ini kita belum yakin. Apalagi kalau kompetensinya tidak atau anak-anak yang baru tamat begitu, ini kan berbahaya karena menyangkut masalah uang yang ada di pedesaan, di mana kita ketahui bahwa tidak semua desa mempunyai sumber daya yang cukup. Ya toh? Oleh karena itu kita harus naikkan kompetensinya, gripnya, sehingga nanti pendamping desa ini betul-betul bisa diandalkan oleh kepala desa untuk memberikan supervisi. Ya. Kalau tidak, ini sangat berbahaya karena dia ikut dalam perencanaan. Kemudian yang kedua, itu nanti dalam rekrutmen harus transparan, akuntabel. Kemudian di samping itu dia harus tahu betul kompetensinya apa. Ya. Bukan hanya sekedar menerima kemudian kita SK-kan, tidak bisa begitu. Ini yang kita harapkan nanti ke depan ini. Baik, kalau dari segi transparansi berarti yang tadi mereka juga harus lebih transparan dalam... Ya harus begitu. Artinya begini, sekarang kan seperti dikatakan tadi itu, teman-teman dari penelpon itu. Ini sudah harus ada lamaran tertulis ke kabupaten, kemudian kabupaten ke provinsi. Kemudian ada juga online ke Kementerian Desa, Kemendes. Ini kan agak merepotkan ini. Yang mana sebenarnya yang mau diambil? Itu atau yang ini Iya, tadi ya? sedangkan finalisasi daripada ini harus ada di Kemendes. Nah, ini bisa terjadi sesuatu. Baik. Bisa saja dibilang ini sudah ada yang tidak di-SK-kan. Ini kan berbahaya, di-cross lagi. Baik, ini kita sekarang sudah ada penelpon dari Sampit ya. Pak Ahmad, betul. Selamat pagi Pak Ahmad. Pak Ahmad Murodai dari Sampit, selamat pagi. Pak Ahmad? Ya. Silakan Pak Ahmad, langsung komentarnya. Nggak bisa ya? Ya, selamat pagi Pak. Pagi, silakan Pak Ahmad langsung. Oh ya, tentang pendamping dana desa yang saya dengar tadi Pak ya. Oh iya Pak, selamat pagi untuk Indonesia dan pendamping desa yang ada di Indonesia. Di sini saya sebagai pendamping desa ya Pak ya. Ya. Betul. Halo Pak. Pak Ahmad langsung saja komentar berdasarkan suara di telepon, tidak usah mengikuti yang di televisi, tidak apa-apa. Halo. Langsung Pak, silakan. Halo, selamat pagi. Ya, halo Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pendamping dana desa Pak, untuk kriteria SMP itu sangat tidak mungkin dengan kondisi yang sekarang Pak ya. Kemudian untuk pendamping desa, kalau di kecamatan perekrutan itu, kalau di kabupaten itu tidak akan maksimal karena independen seorang pendamping desa itu akan tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan di lapangan, karena apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita sebagai pendamping dana desa tersebut akan menjadi susah karena kita akan berhadapan dengan birokrasi di mana tempat kita bekerja, karena ada hal-hal yang tidak hal-hal yang mungkin ya, yang bisa terjadi di desa. Kemudian pada saat kita mengetahui ada kesalahan, kita tidak akan bisa berkutik karena kita ada birokrasi di kabupaten. Sebaiknya pendamping desa itu lebih baik independen. Itu yang bisa Pak seharusnya. Jadi tidak ada intervensi dari manapun hingga kita sebagai pendamping desa itu bisa independen. Baik, terima kasih Pak Ahmad.
langsung Pak, ini independen katanya Pak. Jadi Kayak saya pilkada. kira hampir semua menghendaki bahwa pendamping desa itu harus independen. Dan saya kira memang itu tujuannya. Artinya dia harus bekerja sesuai dengan keinginan masyarakat pedesaan itu berdasarkan program yang sudah ada. Tidak bisa diatur-atur. Baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, apalagi pemerintah pusat. Jadi seorang pendamping desa harus lepas daripada kepentingan-kepentingan yang ada di birokrasi itu. Dia betul-betul harus berpikir bagaimana rakyat itu bisa memanfaatkan dana yang ada itu untuk kepentingan mereka. Karena kalau nggak jadi kayak otonomi setengah-setengah. Nah, kalau tidak itu biasa ya otonomi yang tidak jelas. Jadi sudah diberikan dana tapi masih mau diatur-atur lagi. Kamu harus buat ini. Padahal tujuan daripada ini bagaimana desa itu membuat program ya yang betul-betul bisa bermanfaat berdasarkan hasil rapat di tingkat pedesaan, ya rapat apa yang harus dilakukan kan itu harus dirapatkan, Pak. Oh kami butuh ini, sama lah musreng Bang Des itu, musyawarah pembangunan desa, itu dia harus musyawarahkan. Nah, ini desa ini atau dusun ini butuh ini. Ya inilah yang harus diinventarisir. Sehingga pada saat dia jadi tidak ada yang mengkomplain. Ya. Pada saat dia dikerjakan tidak ada rakyat tidak mengikuti. Rakyat itu harus ikut di dalam itu. Karena berasal dari mereka juga. Karena berasal dari mereka. Itu intinya itu. Mungkin 30 detik terakhir closing statement Pak, silakan. Ya saya kira tentu harapan saya ke depan bahwa betul-betul rekrutmen daripada pendamping-pendamping desa ini betul-betul kita lakukan secara transparan, terbuka, akuntabel, dan bisa kita pertanggungjawabkan. Saya kira itu intinya, sehingga betul-betul apa yang kita diharapkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa, amanat Undang-Undang Nomor 6 ini betul-betul bisa terlaksana untuk kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Baik, itu saja. Terima kasih Pak Muhyiddin sudah Terima bersama kasih dengan banyak, kami Pak, di ya. Berita Ya, Satu TV. terima kasih. Demikian dialog Jurnal Pagi kita membahas mengenai kisruh pendamping dana desa.